Saudara, jumpa lagi bersama saya di Oktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 10 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. CU Pancur Solidaritas menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya rapat anggota tahunan Pusat Kredit Katulistiwa yang diadakan di Kabupaten Ketapang pada Sabtu 10 April 2021 di Ballroom Emerald Hotel Ketapang, Borneo. Rapat anggota tahunan Pusat Kredit Katulistiwa tahun 2020 yang sempat tertunda dapat direalisasikan pada tahun 2021 di Kabupaten Ketapang. CU Pancur Solidaritas menjadi tuan rumah pertama kalinya pada rapat anggota tahunan Pusat Kredit Katulistiwa tahun ini yang dilaksanakan di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang pada Sabtu 10 April 2021. Credit Union atau CU Pancur Solidaritas adalah CU yang berada di Kabupaten Ketapang dengan pelayanan meliputi seluruh Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Acara ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan melakukan rapid antigen kepada seluruh peserta yang hadir. Acara berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 April 2021, dengan rangkaian kegiatan, salah satunya yaitu eksplorasi wisata yang ada di Kabupaten Ketapang, yang diikuti oleh 7 anggota Credit Union Kalimantan Barat. Ketua Pengurus CUPS berharap agar dengan adanya Credit Union ini dapat membantu perekonomian di Kabupaten Ketapang. Ini dari 7 anggota CU primer, yaitu dari CU Kelingkumang, CU Murakopa, CU BHK, CU Tritapang Tasi, CU Nyayanta, CU Sumedang Jaya, dan tuan rumah CUPS sendiri. Saya kira secara prinsip kesulitannya tidak ada, cuma yang menjadi persoalan tentunya pasti dengan suasana pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan new normal sekarang ini. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Satgas Penanganan COVID-19, bagaimana kami bisa menyelenggarakan ini. Ternyata kami diberikan rekomendasi bahwa untuk melaksanakan ini kami harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan tentunya semua peserta harus dilakukan rapid test antigen begitu. Dan memang hasilnya kemarin seluruh peserta, seluruh panitia kami lakukan rapid test antigen dan hasilnya semuanya negatif sehingga kami rasa sangat aman dari resiko penyebaran dan penularan COVID begitu. Secara garis besar, kegiatan dilakukan selama 2 hari. Yang pertama adalah exposure, di mana di exposure itu kami melakukan eksplorasi dan melakukan pemberian gambaran kepada seluruh peserta Puskat bahwa ternyata di Kabupaten Ketapang itu memiliki potensi wisata, potensi yang sangat banyak sekali yang bisa didatangi dan dieksplorasi. Kemarin kami juga mengunjungi IARI Indonesia terkait masalah konservasi alam, ya kan, kemudian konservasi marga satwa. Kemudian kami juga ke pantai melakukan talkshow tentang ekowisata yang ada di Kabupaten Ketapang yang sangat banyak dan bisa dieksplorasi begitu. Saya kira marilah kita bersama-sama berkolaborasi bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini turut serta membangun ekonomi di Kabupaten Ketapang, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat bersama dengan CU. Mari kita bersinergi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, salah satu caranya adalah menjadi anggota CU. Kita bersama-sama memberdayakan itu semua sehingga demikian gerak roda ekonomi di Kabupaten Ketapang semakin meningkat dan rakyatnya semakin sejahtera begitu. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi di Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa atau Puskat melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT yang berlangsung di Hotel Borneo Emerald Ketapang pada Sabtu 10 April 2021. Pusat Koperasi Kredit Katulistiwa atau Puskat yang menaungi 7 CU primer di Kalimantan Barat melaksanakan rapat anggota tahunan Puskat Tahun Buku 2020 yang bertempat di Hotel Borneo Emerald Ketapang pada Sabtu 10 April 2021. Yang sebelumnya dirangkai dengan kegiatan exposure di IAR dan talkshow di Pantai Air Mati Permai Kabupaten Ketapang pada tanggal 9 April 2021. Sebagai panitia pelaksana kali ini dipercayakan kepada CU Pancur Solidaritas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun CU-CU primer yang hadir pada kegiatan rapat anggota tahunan tahun 2020 ini yaitu CU Kelingkumang, CU Muarakopa, CU Tritapang Kasih, CU Banuri Harapan Kita, CU Sumedang Jaya, CU Nyayanta, dan CU Pancur Solidaritas.
Acara ini berlangsung dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan pemerintah. Bahkan para peserta sudah menjalani rapid antigen sebelum mengikuti acara. Mikael, selaku Ketua Puskat, menjelaskan bahwa kedepannya banyak program-program yang akan disuguhkan untuk kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan bersama seluruh nasabah dan anggota CU. Ya, Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa mendorong satu, bagaimana informasi teknologi di semua 7 CU primer itu dilakukan. Sehingga itu memudahkan layanan. Satu, misalnya ATM bersama. Yang kedua adalah ATM store tarik tunai, yang kemudian kita sudah launching di salah satu CU Kelingkumang. Nah, itu bagaimana kita melakukan peningkatan pelayanan kepada anggota untuk memudahkan pelayanan di masa pandemi ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memberikan pendampingan kepada 7 CU primer ini untuk melakukan pendampingan di sektor real, usaha self-help group, kelompok, pertanian, peternakan, dan kemudian kelompok individual. Jadi mereka bisa melakukan pinjaman kepada CU untuk mengembangkan usahanya. Nah, yang ketiga, kami melakukan federated system terkait dengan 7 CU primer ini untuk melaksanakan kegiatannya. Satu, bagaimana informasi teknologi tadi itu. Nah, yang kedua, pendampingan-pendampingan, dan ini menjadi program kerja yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa sudah berumur 12 tahun, tentu kami harus melakukan evaluasi, refleksi, sehingga tidak mungkin melakukan RAT itu hanya di ibu kota provinsi saja. Tetapi kemudian kita bisa menyepakati bagaimana 7 CU primer ini menjadi tuan rumah juga. Harapannya satu, menjadi evaluasi kita, menjadi bahan pembelajaran, karena ada kelebihan dan kekurangan dari setiap CU primer, produk-produk yang mereka hasilkan, dan kemudian kalau kita melakukan rolling terkait dengan RAT yang kita lakukan sebagai tuan rumah yang dilaksanakan oleh CU primer, itu ada informasi yang satu dengan yang lainnya bisa nyambung, terutama pengurus pengawas dan JM-nya. Itu satu. Yang kedua, bisa memberikan inovasi baru untuk mereka kembangkan di CU-nya masing-masing. Yang ketiga, ini bagian silaturahmi. Kita bisa melihat perkembangan di kota-kota, karena 7 CU primer anggota Puskat ini menyebar di Kalimantan Barat. Harapan kami secara khusus 7 primer anggota CU Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa, berinovasilah, kemudian melakukan strategi-strategi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kalau tidak, kita akan tergerus dari proses-proses kemajuan yang saat ini cepat sekali gitu. Oleh karena itu, bagaimana CU primer anggota Puskat ini melakukan inovasi dan kreasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan perkembangan CU-nya. Sehingga kemudian itu untuk meningkatkan bagaimana mereka bisa meningkatkan aktivitas, meningkatkan kesejahteraan, dan kemudian itu memberikan pelayanan kepada anggota, sehingga anggota harapannya adalah ada perbaikan dan kesejahteraan itu ada pada anggota. Yang ketiga, bukan hanya bergerak di simpan pinjam, tetapi kemudian mari kita bersama-sama mensejahterakan anggota untuk melayani anggota dengan melakukan pendampingan di usaha-usaha sektor-sektor yang lain, terutama pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Itu harapan kami di Kalimantan Barat untuk semua CU, tetapi secara khusus di 7 CU primer anggota Puskat. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan menyanyikan lagu himne CU. Lalu dihibur dengan tarian adat khas Dayak sebagai pemanis acara yang sangat luar biasa tersebut. Lalu acara resmi dibuka dengan memukul gong sebanyak 7 kali oleh PJ Sekda Suherman. Dalam hal ini mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan yang tak bisa hadir pada kesempatan ini. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktar Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang per 9 April 2021 mengalami penambahan kasus. Masyarakat diimbau tetap melaksanakan protokol kesehatan agar mencegah bertambahnya kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang mengalami penambahan kasus. Untuk data kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang secara kumulatif berjumlah 834 kasus. Yang sembuh sebanyak 690 kasus dan yang meninggal dunia 17 kasus. Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang Marianto mengatakan untuk jumlah yang masih terkonfirmasi positif berjumlah 127 kasus yang saat ini melakukan isolasi baik di RSUD Agus Jam, fasilitas khusus BSM, hingga isolasi mandiri. Jadi terima kasih untuk Ketapang TV. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa hingga tanggal 9 April 2021 ini secara kumulatif itu jumlah kasus yang ada di Kabupaten Ketapang itu berjumlah 834 kasus. Kemudian sampai saat ini juga telah dinyatakan sembuh itu 690 kasus. Kemudian meninggal 17. Sedangkan yang saat ini masih dalam konfirmasi positif COVID-19 itu ada 127 ya, kalau salah seperti itu. Langkah yang diambil oleh Satgas sendiri itu diantaranya adalah kita terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita akan memberikan pemahaman pada masyarakat agar mereka ini tahu ini loh bahayanya COVID. Ini loh yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan ataupun membuat sekat atau memperkecil penularan ataupun konfirmasi ini. Kemudian kita juga terus melakukan patroli penertiban ke zona-zona yang kira-kiranya mengundang kerumunan seperti di kafe, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya mendatangkan orang. Kemudian kita juga masih melakukan razia masker atau penertiban progres. Jadi protokol kesehatan ini kita terus berikan kepada masyarakat. Selain kita juga menerapkan edukasi, yang kedua adalah juga untuk meningkatkan disiplin masyarakat agar mereka bisa menjaga dirinya, juga menjaga keluarganya serta menjaga orang lain. Kemudian kita terus lakukan tracing oleh tim apabila dijumpai di satu kawasan atau di mana saja yang ketahuan ada penularan atau penyebaran konfirmasi positif terhadap pasien di sana, langsung lakukan tracing. Kemudian saat ini seperti program pemerintah pusat bahwa kita juga terus menggencarkan adanya vaksinasi di seluruh kepentingan. Di antaranya adalah sudah kita lakukan TNI Polri sudah, ya meskipun baru sebagian, kemudian juga dari kalangan pendidikan atau guru dan sebagainya. Kemudian juga kami juga melakukan vaksinasi kepada pelayanan seperti para medis kita sudah selesai. Kemudian juga saat ini kami juga sedang melakukan vaksinasi terhadap pelayanan-pelayanan di masyarakat seperti di toko dan apotek-apotek. Sehingga ini kita akan memberikan zona aman untuk di Kabupaten Ketapang ini. Himbauan kepada masyarakat hanya satu saja, mari kita disiplin dan saling menguatkan untuk sama-sama menjaga orang lain. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, juga menjaga orang lain. Demikian pula juga orang lain. Jagalah diri Anda untuk menjaga kami. Nah, seperti itu. Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama kerjasama agar COVID-19 ini di Ketapang terutama adalah ayo kita hilangkan sama-sama sehingga kita tenang di masyarakat, bisa beraktivitas dan tentunya roda ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat terus berjalan dengan baik. Himbauan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang untuk bersama-sama menjaga satu sama lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, agar memberikan rasa aman bagi sesama. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim gabungan Dinas Perhubungan bersama Polres dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menggelar razia petik kendaraan di Terminal Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Dalam giat ini pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak memiliki kelengkapan berkendara ditilang petugas. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Terminal Sungai Raya Kabupaten Kuburaya ini dirazia oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polres dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Pemeriksaan dilakukan mulai dari barang bawaan hingga surat kelengkapan kendaraan juga tak luput diperiksa oleh petugas. Sejumlah pemilik kendaraan yang tidak bisa menunjukkan bukti dokumen kendaraan dan terbukti melanggar aturan berkendara ditilang petugas.
Tidak hanya menggelar razia, petugas-petugas juga melakukan tes genus COVID-19 kepada sejumlah pemilik supir kendaraan, masyarakat, pemilik warung di sekitar terminal, hingga petugas terminal yang ada di lokasi. Tes genus ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan hasil dari tes yang dilaksanakan semuanya negatif. Dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan teman-teman dari Satlantas Polres Surabaya. Dalam uji petik ini kita akan melihat beberapa terkait dengan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor. Nah, kalau seandainya nanti ada ditemukan roda 4, roda 2, roda 6 ditemukan pelanggaran, ada dua hal. Yang pertama kita lakukan pembinaan, yang kedua penindakan. Pembinaan ukurannya jelas, penindakan jelas. Penindakan salah satunya ada tilang itu. Kita lakukan beberapa kendaraan yang sudah melanggar, kita lakukan kegiatan tersebut. Nah, harapannya dalam uji petik ini masyarakat bisa lebih tertib, patuh terhadap lalu lintas. Nah, karena saat sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sesuai arahan Pak Bupati, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan di backup dengan Puskesmas Sungai Raya Dalam. Kita siapkan tes genus kepada masyarakat dalam rangka untuk pencegahan dan pengendalian. Nah, alhamdulillah dari data yang saya terima, saya lihat dari para petugas tadi sampai siang hari ini, alhamdulillah warga masyarakat itu semua negatif. Nah, kita prioritaskan untuk yang kita tes pakai genus ini dengan hembusan nafas ini, terutama pada sopir offline, ojek online, kendaraan bermotor, petugas terminal, kemudian warung-warung di sekitar ini. Artinya yang terlibat di sekitar terminal kita akan lakukan checking, tracking dengan tes genus. Dari hasil petik yang dilakukan, petugas mengamankan sebanyak 10 kendaraan mulai dari roda 4 hingga roda 6. Kepada pemilik kendaraan, Dishub Kuburaya meminta agar segera melengkapi kelengkapan kendaraan mereka. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.